warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Suadan dari Graita Indonesia. Kali ini saya mengambil tempat di Keraton Kaipun. Keraton Kaipun ini dari bahasa keibuan. Nah, saya masih akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Pada episode sebelumnya, saya telah membahas tentang 4 masalah anak dan 4 masalah orang tua. Nah, pada episode kali ini, saya akan membahas tentang hubungan orang tua dengan anak. Nah, hubungan orang tua dengan anak yang selama ini terjadi adalah hubungan yang vertikal, di mana pada hubungan vertikal ini orang tua berada pada posisi yang lebih dominan, sementara anak pada posisi yang lemah, sehingga cenderung orang tua akan ada kesan memaksakan, kemudian apa kemauan orang tua harus diturutin anak dan segala macam, sehingga anak belum memiliki hak-hak untuk bisa menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan ide dan segala macam. Kalaupun toh ada ide yang muncul dari anak, masih dianggap istilahnya kamu tahu apa. Nah, hubungan yang bersifat vertikal ini tanpa kita sadarin ya, akan mempengaruhi pola asuh yang terjadi di setiap keluarga, di mana hubungan yang vertikal ini orang tua yang tadi sudah saya sebutkan cenderung kesan dominan dan anak pada posisi lemah. Ini juga akan mempengaruhi pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga. Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga, ya, di mana kadang-kadang karena anak-anak kemampuan bahasanya masih terbatas, sehingga belum bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan secara baik. Sementara anak juga kadang-kadang bingung juga memahami apa keinginan orang tua, apa kemauan orang tua, sehingga hal ini tanpa kita sadarin akan terjadi namanya istilahnya itu natural crowded atau kebingungan alamiah. Kenapa disebut dengan kebingungan alamiah? Karena orang tua bingung apa sih kemauan anak saya, sementara anak juga bingung apa sih maunya mama saya, apa sih maunya papa saya, apa sih maunya orang tua saya. Kebingungan alamiah atau natural crowded yang terjadi terus-menerus ini akan mempengaruhi pola komunikasi. Dan tanpa disadari nanti juga akan mempengaruhi pola asuh. Pola asuh yang terjadi dan nantinya juga akan mempengaruhi perkembangan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional anak. Kalau pada episode sebelumnya saya telah membahas 4 masalah anak, 4 masalah orang tua, dan saat ini yang saya bahas adalah hubungan pola asuh orang tua dengan anak. Tentu masih banyak yang penasaran, ini solusinya mana? Ya. Solusinya akan saya bahas pada episode yang terakhir dari materi ini ya. Dari episode berikutnya nanti Anda bisa mengikutinya dan bisa memahami solusi apa yang saya berikan. Namun yang perlu kita sadari bahwa pola komunikasi yang terjadi dalam anggota keluarga ini sangat penting sekali, karena sering terjadinya miskomunikasi antara orang tua dengan
anak, ya, atau istilahnya miscommunication. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi sikap-sikap kita sebagai orang tua dan sikap-sikap anak. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa natural crowded atau kebingungan alamiah yang disebabkan oleh miskomunikasi ini akan berdampak terhadap perkembangan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Nah, untuk itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara kita memperbaiki komunikasi kita antara orang tua dengan anak. Namun karena anak-anak kita masih memiliki keterbatasan pemahaman, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan bagaimana cara dia menyampaikan idenya atau pendapatnya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita belajar memahami apa bahasa anak, bagaimana anak kita menginginkan sesuatu, ingin apa mereka, ingin pendapat apa mereka, ya. Karena sekedar contoh saja, kadang anak rewel, anak marah-marah, anak nangis, yang kita lihat hanya melihat, oh anak saya nangis, anak saya rewel, anak saya marah-marah. Tetapi kita perlu memahami apa sih yang terjadi pada anak-anak. Oke, itu dulu yang kita bahas pada episode kali ini. Saya akan lanjutkan pada episode yang berikutnya, dan saya masih mengambil tempat di Keraton Kaibun ini. Saya harap sedikit apa yang saya sampaikan ini Anda bisa memahami dan tentunya bisa bermanfaat bagi pendidikan dan pola asuh dalam keluarga kita, demi kebaikan dan kemajuan keluarga kita semua, demi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.